Baiklah, di sini saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002 izin menghafal hadis keempat yang berkaitan dengan azab teringan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nari azaban law kana laqad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam alla tushrika ahsibuhu qala wala udhilakan nara fa abaita illa syirka rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Baiklah, di sini saya akan mengartikan hadis keempat perkata. Hadisu Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Nabi berkata, Yaqulullah, yaqulu berkata Allah tabaraka yang maha memberkati, wa ta'ala wa dan ta'ala dan maha tinggi, li ahwani li bagi atau kepada, ahwani paling ringan, ahlin nari ahli atau penghuni nar neraka, azaban azab, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari azaban. Berkata Allah yang maha memberkati dan maha tinggi kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Lau kanat, lau jikalau, kanat ada, lakad dunya laka bagi engkau atau milik engkau, ad-dunya dunia. Lau kanat lakad dunya, jikalau ada bagi engkau dunia, wama dan ma apa, fiha padanya, lau kanat lakad dunya wa ma fiha, jikalau ada bagi engkau dunia dan apa padanya, maksudnya dunia beserta apa yang ada di dunia atau apa yang dimiliki oleh dunia beserta isinya. Akunta, apakah ada engkau, muftadiyan menukar atau menebus, biha dengannya. Akunta muftadiyan biha, apakah ada engkau akan menukar dengannya. Jadi di sini Allah berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan dengan menyatakan jikalau ada dunia beserta dengan isinya, apakah mereka akan menukarkan dunia beserta isinya tersebut. Fayaqulu na'am, fayaqulu maka mereka berkata, na'am iya. Fayaqulu maka Allah berkata, qad sesungguh, aradtu aku menginginkan, minka dari engkau, ahwani lebih ringan. Maka Allah berkata, sungguh aku menginginkan dari engkau lebih ringan, min hadza dari ini, wa anta dan engkau, fi sulbi fi pada sulbi calon anak Adam, fi sulbi Adam pada calon anak cucu Adam, alla tusyrika, alla bahwa tidak, tusyrika engkau memperserikatkan, ahsibuhu aku
duganya, qala, dan berkata, wala, dan tidak, udkhilakan nar, aku akan memasukkan engkau ke dalam neraka, fa'abaita illa syirka, fa'abaita, maka engkau enggan, illa, kecuali, syirka, berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis ini, yang mana hadis ini berkaitan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan suatu saat nanti akan mendatangkan atau bertemu kepada penghuni neraka, yang mana para penghuni neraka ini merupakan para penghuni neraka dengan azab yang paling ringan. Nah, pertemuan Allah dengan penghuni neraka tersebut, Allah berkata dan menawarkan, jikalau adalah untukmu dunia dan apa adanya, atau dunia dan seisinya, apakah engkau akan menebus azabku, yang mana azab yang telah ditimpakan kepada orang-orang penghuni neraka dengan azab teringan tersebut, menebus azabnya dengan dunia beserta isinya. Maka para penghuni neraka berkata dengan menjawab, ya, mereka mau menebus azab tersebut dengan dunia beserta isinya. Namun Allah berkata bahwa dulu aku tidak pernah menuntut pemberian bumi dan isinya. Allah tidak pernah mengungkit terkait pemberiannya pemberian bumi dan isinya. Tak ada tuntutan yang lebih berat dari ini. Dunia dan isinya merupakan ujian, namun tak ada tuntutan yang lebih berat selain ini, yang mana engkau pada saat itu masih cikal bakal anak cucu Adam. Nah, selanjutnya kata Anas bin Malik, yang dengan demikian itu tidak memasukkanmu ke dalam surga, maka kau ingkar terhadap apa yang dijanjikan, bahkan engkau syirik. Nah, yang mana para penghuni neraka yang dulunya tersebut telah melakukan atau telah menggunakan atau memanfaatkan dunia beserta isinya. Namun manusia itu ingkar terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan bahkan ia syirik, sehingga dengan dosanya tersebut mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, terkait dengan siksa neraka, tentunya kita harus ketahui bahwa siksa neraka itu ada yang bersifatnya ringan, ada yang sifatnya berat. Nah, terdapat di beberapa riwayat hadis yang menyatakan bahwa siksa neraka yang paling ringan itu adalah memakai sendal yang terbuat dari api sehingga membuat otaknya mendidih. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan redaksi, sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang dipakaikan sepasang terompah atau sendal yang terbuat dari api hingga otaknya mendidih sebagaimana mandi didihnya air yang sedang direbus. Nah, pada saat itu orang tersebut mengira bahwasanya dialah yang mendapat siksa neraka yang paling pedih, padahal ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh oleh Muslim. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dengan redaksi, sesungguhnya
seringan-ringan siksa ahli neraka di hari kiamat ialah orang yang diletakkan bara api di bawah tumitnya, namun mampu membuat otaknya mendidih. Adapun keterkaitan hadis dengan pendidikan, yang mana berkaitan dengan pendidikan akidah. Yang pertama tentang percaya pada hari akhir, di mana percaya pada hari akhir ini berkaitan dengan adanya neraka, yang mana orang Islam harus percaya terkait ada dua hal terkait hari kiamat, yang mana adanya surga dan neraka, yang mana pada hadis ini sasaran peserta didik yaitu harus sadar akan adanya siksa neraka yang menyakitkan, yang mana pada hadis telah disebutkan bahwa azab yang paling ringan atau orang-orang yang ada di neraka yang merasakan azab yang paling ringan di neraka, jikalau mereka mendapatkan atau diizinkan menebus dengan dunia dan seisinya, maka ia akan lebih memilih menebusnya. Berarti menyatakan bahwa azab di neraka sangatlah pedih. Walaupun itu azab yang paling ringan yang mereka rasakan di neraka. Selanjutnya, poin kedua mengajarkan tentang metode penjelasan dengan tamsil, yang mana tamsil merupakan artinya perumpamaan tentang berapa kerasnya azab di neraka. Nah, di sini telah dijelaskan azab yang paling ringan saja mereka ingin menebus azab yang mereka rasakan tersebut. Dan dalam hal ini juga berkaitan dengan membandingkan azab neraka dengan kemegahan yang didapatkan karena memiliki dunia dan seisinya. Nah, di sini orang yang di neraka tersebut sebelumnya Allah telah memberi bandingan tentang kemegahan mendapatkan dunia beserta seisinya atau azab yang dirasakan, dan mereka memilih lebih baik menebus dengan kemegahan yang didapatkan yaitu dunia beserta isinya, walaupun kemegahan dunia dan seisinya bisa membuat orang mungkin lalai terhadap kemegahan tersebut, namun mereka memilih mendapatkan kemegahan dunia dan seisinya.